Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang subbab studi Quran Hadis yang berjudul Al-Quran sebagai Mukjizat. Kira-kira apa sih mukjizat itu? Mukjizat secara bahasa berasal dari kata i'jaz, diambil dari kata a'jaza yu'jizu i'jazan yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Kebalikan dari qudroh yang berarti kemampuan, pelakunya yang melemahkan dinamakan mukjiz. Bila kemampuannya dapat membungkam lawannya atau melemahkan perkataan dari lawannya, ini dinamakan mukjizat. Mukjizat secara istilah, menurut ulama Al-Jurjani, ialah suatu hal yang luar biasa, yang menyalahi kebiasaan, mengajar kepada kebaikan dan kebahagiaan disertai dakwaan kenabian. Bertujuan untuk menampakkan kebenaran orang yang mendakwakan bahwa dia adalah seorang utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, menurut Al-Jurjani ini, mukjizat itu suatu hal yang luar biasa yang diberikan khusus untuk seseorang yang mengaku nabi untuk mendakwakan kenabian, untuk menyerukan apa yang disampaikan Allah kepadanya, kemudian mendakwakan kepada umatnya. Lain halnya dengan menurut Quraisy Shihab, yaitu ulama tafsir Indonesia, mukjizat adalah suatu hal atau peristiwa luar biasa yang terjadi melalui seorang yang mengaku nabi sebagai bukti kenabiannya yang ditantangkan kepada orang yang ragu untuk melakukan dan mendatangkan hal yang serupa, namun mereka tidak mampu melayani tantangan tersebut. Jadi menurut Quraisy Shihab, mukjizat ini suatu hal yang luar biasa yang diberikan kepada seseorang yang mengaku dirinya nabi sebagai bukti kenabiannya. Oleh apa? Karena apa? Yaitu untuk membuktikan kepada orang-orang yang ragu akan kemukjizatan yang dimiliki dia. Dia siapa? Yaitu dia yang mengaku nabi, dia yang diberikan mukjizat oleh Allah. Namun tidak ada yang bisa menandinginya, tidak ada yang bisa melakukan hal yang sama, menyamai kemukjizatan yang diberikan kepada dia, yaitu dia yang mengaku seorang nabi. Dapat disimpulkan, mukjizat secara istilah yaitu sesuatu yang luar biasa yang bertujuan untuk membuktikan kenabian seseorang nabi atau kerasulan seseorang rasul dan menambah keyakinan para pengikut nabi tersebut dan tidak ada yang dapat mengalahkannya atau berbuat sepertinya. Jadi mukjizat ini khusus ya teman-teman. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari tentang apa definisi mukjizat. Nah, sekarang apa sih macam-macam kemukjizatan Al-Quran itu? Yang pertama, kemukjizatan Al-Quran dalam aspek kebahasaan. Gaya bahasa yang digunakan Al-Quran berbeda dengan gaya bahasa yang digunakan oleh orang-orang Arab. Gaya bahasa Al-Quran membuat orang Arab pada saat itu kagum dan terpesona. Seperti halnya kisahnya Umar bin Khattab. Walaupun asli orang Arab, namun Umar bin Khattab ini mendengarkan adiknya membaca ayat suci dan hatinya bergetar dan kagum pada saat itu. Dan dia pergi ke rumah Rasulullah dan menyatakan keislamannya. Kedua, kemukjizatan Al-Quran dari aspek sumber hukum. Al-Quran telah memberikan sebuah adil yang kuat dalam pertumbuhan hukum. Bahkan Al-Quran tetap menjadi produk hukum yang ideal hingga sekarang ini. Jadi kalau kita ketahui, hukum Islam itu bersumber pada Al-Quran dan hadis ya teman-teman. Jadi kemukjizatan Al-Quran dalam aspek sumber hukum itu sangat penting sekali. Kemukjizatan Al-Quran dari aspek dalam menerangkan kabar gaib.
Al-Quran mengandung berita-berita tentang hal-hal yang mengandung gaib seperti surga, neraka, hari kiamat, dan hari perhitungan. Juga mengisahkan para nabi dan juga umatnya pada masa lampau. Kan kita juga perlu tahu bagaimana keadaan di surga, keadaan neraka, saat hari kiamat. Nah, itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Walaupun mengandung gaib, kita harusnya juga tahu bagaimana tanda-tandanya dan juga kisah-kisahnya para nabi terdahulu. Poin pertama, berita gaib pada masa lampau. Ini bisa kita ketahui kisahnya Nabi Nuh dan para pengikutnya yang menyelamatkan diri dari musibah banjir besar. Kemudian cobaan para penantang dakwahnya Nabi Nuh pada surat Hud ayat 49. Begini artinya, itu adalah di antara berita-berita penting tentang yang gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Tidak pernah kamu mengetahuinya dan tidak pula kaummu sebelum ini. Jadi begitu ya teman-teman. Tidak ada yang diketahui Nabi Muhammad karena Al-Quran ini berisikan kisah-kisah yang terdahulu. Namun telah dijelaskan dalam Al-Quran juga. Kemudian diwahyukan kepada Nabi Muhammad dan didakwakan kepada umatnya untuk meneladani kisah-kisah Nabi terdahulu. Berita gaib pada masa yang akan datang, seperti kemenangan umat Islam atas Quraisy. Kemudian kemujizatan Al-Quran dari aspek isyarat ilmiah. Al-Quran berisi tentang informasi ilmu pengetahuan, walaupun hanya berbentuk isyarat ilmiah, seperti contohnya teori Big Bang, penciptaan alam semesta ini. Dan apa sih tujuan mukjizat dan fungsi Al-Quran? Bisa diketahui tujuan mukjizat yaitu membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW benar-benar seorang nabi atau rasul Allah yang diutus untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam kepada seluruh manusia. Membuktikan bahwa Al-Quran adalah sebenar-benarnya kitab dari Allah, bukan buatan siapapun. Seandainya Al-Quran adalah buatan manusia ataupun buatan malaikat, itu tidak afsah kebenarannya, karena Al-Quran itu adalah benar-benar firman dari Allah. Dan fungsi Al-Quran ada mukjizat bagi Nabi Muhammad, ada petunjuk yaitu Al-Huda, kemudian Al-Quran sebagai sumber ilmu. Kalau mukjizat bagi Nabi Muhammad, Al-Quran ini sebagai pedoman bagi umatnya Nabi Muhammad, kemudian sebagai petunjuk menjelaskan bahwa Al-Quran ini memiliki nilai petunjuk yang bersifat universal, bersifat umum, siapapun dapat mengambil dan memanfaatkannya. Kemudian Al-Quran sebagai sumber ilmu, yaitu karena sumber dari ilmu pengetahuan itu sendiri berasal dari Allah. Ada berbagai macam ilmu yang terkandung dalam Al-Quran, seperti ilmu tauhid, ilmu hukum, ilmu tasawuf, dan lain sebagainya. Syukron jami'an. Semoga dari pemaparan materi tersebut kalian bisa mengambil hikmah dan bisa dapat difahami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.